Selamat pagi, siang, atau sore bagi Bapak Wirabuana selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, serta kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Neni Irmasari dengan NIM 250551094. Pada video ini, saya akan mempraktikkan beberapa query DML2 yang meliputi penggunaan group by, having, aggregate, dan join. Saya juga akan menjelaskan pengertian setiap jenis query tersebut nantinya, sekaligus memperlihatkan hasil penerapannya. Oleh karena itu, silakan menonton video ini sampai selesai agar teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Pertama, hidupkan dulu Laragon dengan cara start all seperti ini, kemudian masuk ke MySQL. Masuk ke CMD maksud saya. Setelah itu baru masuk ke MySQL dengan cara mengetikkan MySQL menu root. Setelah berhasil masuk, kita tampilkan dulu tabel awal yang kita punya. Cek dulu database apa saja yang kita punya seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan database kampus. Jadi saya menggunakan query use kampus. Kemudian show tables apa saja yang ada di kampus. Nah, ada tabel dosen, mahasiswa, dan matkul. Kemudian apa saja data yang ada di tabel dosen. Kita cari tahu dulu dengan cara select from dosen seperti ini. Kemudian cari tahu juga data yang terdapat di tabel mahasiswa dengan cara select from mahasiswa. Kemudian matkul juga, select from matkul. Nah, setelah itu saya akan menggunakan query aggregate function yang tujuannya adalah untuk menghitung total SKS dari tabel matkul. Query-nya akan dijalankan seperti ini. Select sum, kemudian SKS, as total SKS from matkul. Nah, seperti ini. Fungsi sum di sini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom numerik. Dalam contoh ini, fungsi sum ini menghitung total keseluruhan nilai pada kolom SKS dari tabel matkul. Dari tabel matkul yang ini. Kemudian, untuk melihat perubahan atau memastikan hasil yang kita hitung barusan sesuai dengan data terbaru pada tabel kita dapat menjalankan perintah seperti ini. Select from mahasiswa, matkul. Select from matkul. Nah, seperti ini. Jadi, pasti benar ya teman-teman. Hasilnya 13 karena di sini 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 4, 13. Setelah berhasil, selanjutnya saya coba menggunakan aggregate function. Seperti ini query-nya. Select IPK as rata-rata. IPK from mahasiswa. Nah, seperti ini. Fungsi AFG di sini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari semua data numerik pada sebuah kolom. Nah, dalam contoh ini, AFG ini menghitung rata-rata nilai pada kolom IPK dari tabel mahasiswa. Dari tabel mahasiswa yang ini ya, teman-teman. Kemudian, kita pastikan
bahwa hasil perhitungan rata-rata ini benar sesuai dengan data terbaru dengan cara menjalankan perintah select from mahasiswa seperti ini. Nah, perintah ini menampilkan data semua mahasiswa, sehingga kita bisa melihat apakah nilai IPK yang digunakan untuk menghitung rata-rata sudah sesuai dengan data di dalam tabel atau belum. Selanjutnya, saya coba menggunakan query aggregate function perhitungan atau count. Caranya, ketikkan perintah select, count, kemudian name, as jumlah mahasiswa, from mahasiswa. Seperti ini. Select, count, name, Nah, fungsi count di sini digunakan untuk menghitung. Fungsi count, nah ini, fungsi count di sini digunakan untuk menghitung jumlah baris yang memiliki nilai pada kolom tertentu. Nah, pada contoh ini, count ini menghitung total mahasiswa berdasarkan kolom NIM, sehingga menghasilkan jumlah seluruh mahasiswa yang tercatat. Untuk memastikan jumlah mahasiswa sesuai dengan data ini, kita dapat memeriksanya dengan cara select from mahasiswa seperti ini. Nah, di sini kita melihat seluruh isi tabel mahasiswa kan, teman-teman. Dan kita bisa memastikan jumlah baris di sini sesuai dengan jumlah mahasiswa di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sesuai. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi query aggregate function min. Dengan cara menjalankan query seperti ini, select min, kemudian IPK, as IPK terendah misalnya, from mahasiswa. Seperti ini. Nah, di sini diperoleh IPK terendah itu adalah 3. Jadi, fungsi dari min di sini digunakan untuk mengambil nilai terkecil dari sebuah kolom numerik. Dalam contoh ini, min mencari nilai IPK yang paling rendah dari sini. Nilai IPK yang paling rendah yang terdapat pada kolom IPK dalam tabel mahasiswa ini ya, teman-teman. Jadi, untuk memastikan nilai IPK terendah ini benar, kita bisa lihat di sini. Kita nggak perlu select from mahasiswa lagi ya, karena tabelnya sudah ada di atas sini. Jadi benar ya, IPK terendah itu adalah 3. Di sini 350, 310, 380, 300, dan 360. IPK terendah adalah 300. Kemudian saya akan mencoba menggunakan query aggregate function yang max. Caranya select max IPK, kemudian as IPK tertinggi. Karena tadi kita sudah mencari IPK terendah, sekarang kita coba cari IPK tertinggi seperti ini. Nah, maka diperoleh IPK tertinggi adalah 3,80. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini tabel sudah terdata IPK 350, 310, 380, 300, dan 360. Dan IPK tertinggi benar 380. Selanjutnya saya akan mencoba query untuk menggunakan ekstraksi tanggal atau date extraction. Tapi karena di sini nggak ada tanggal, jadi saya akan menggunakan kolom tahun saja, tahun angkatan. Caranya menggunakan select nama, angkatan, kemudian year. Di sini ada kredit.
kemudian angkatan, sama kuliah. Nah, jadi query ini tuh menggunakan fungsi year di sini untuk mengambil tahun saat ini dari date nih ini atau tanggal hari ini. Kemudian nilai ini tuh dikurangi dengan kolom angkatan sehingga menghasilkan kolom baru bernama lama kuliah yang menunjukkan sudah berapa tahun sih mahasiswa menempuh perkuliahan. Nah, kemudian kita bisa melihatnya menggunakan select from mahasiswa ya, misalnya from mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi jika dia kirani kan tahun angkatannya 2022, jadi sekarang 2025, maka dia lama kuliahnya adalah 3 tahun, seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian saya ingin menggunakan query untuk menghitung total SKS misalnya, maka jalankan query seperti ini. Select sum SKS, kemudian as total SKS wajib misalnya from matkul, kemudian where SKS lebih dari sama dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi, pada query ini tuh klausa where digunakan untuk melakukan penyaringan data sebelumnya. Nih, karena sebelum fungsi agregasi dijalankan. Jadi, MySQL terlebih dahulu memilih baris-baris mata kuliah yang memiliki SKS 3 atau lebih. Kemudian barulah fungsi sum ini menjumlahkan total SKS dari baris yang lolos filter tersebut. Untuk memastikan hasilnya, kita coba cek dulu di select from matkul. Seperti ini. Nah, jadi di sini mata kuliah yang memiliki SKS lebih dari sama dengan 3 itu totalnya adalah 4. Ini 4, 4, dan 3, basis data, jaringan, dan basis data lanjut. Jadi totalnya 11. Kemudian selanjutnya saya coba menggunakan query untuk melihat rata-rata IPK di setiap jurusan. Caranya dengan query seperti ini, select jurusan, kemudian AFG IPK as rata IPK. From mahasiswa, group by jurusan. Nah, seperti ini. Jadi, ini tuh perintah group by yang digunakan untuk perintah group by, seperti ini ya, group by, yang digunakan untuk mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan jurusan. Setelah dikelompokkan, fungsi agregat ini, dia menghitung nilai rata-rata IPK untuk masing-masing kelompok jurusan tertentu. Jadi untuk memastikan struktur data yang digunakan, kita coba tampilkan select from mahasiswa. Misalnya seperti ini. Select from mahasiswa. Nah, seperti ini. Di sini
kita dapat melihat mahasiswa mana saja yang berada dalam jurusan tertentu. Kemudian rata-rata IPK-nya di sini bisa digrup dan divalidasi seperti ini. Misalnya di sini TI, TI, TI seperti ini ya. Jadi rata-rata IPK-nya untuk jurusan ini akan dijumlahkan dan dibagi 3 seperti ini. Misalnya TI dibagi 3 dan dicari rata-rata IPK-nya sehingga menghasilkan tabel rata-rata IPK seperti ini. Kemudian selanjutnya saya ingin mencoba query seperti ini. Select angkatan, kemudian count as jumlah. Mahasiswa seperti ini. Jadi query ini tuh menjelaskan perintah group by ini, yang digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan angkatannya. Nah, setelah data dikelompokkan, kemudian fungsi agregat atau count ini menghitung jumlah baris jumlah mahasiswanya di setiap kelompok angkatan. Nah, dengan cara ini kita tuh dapat mengetahui persebaran jumlah mahasiswa untuk tiap tahun masuknya ada berapa. Jadi, coba kita cek di tabel mahasiswa seperti ini. Nah, dengan menggunakan query seperti ini, kita bisa tahu jumlah angkatan 2022 misalnya. Ada 2 orang, yaitu Kirani dan Delina. Jadi benar di sini ada dua orang, kemudian 2021 hanya ada 1 orang, kemudian 2023 dia ada 2 orang. Oke, setelah berhasil, selanjutnya saya ingin menggunakan query misalnya untuk menampilkan jurusan yang memiliki rata-rata IPK di atas 3,20 misalnya. Caranya seperti ini. Select jurusan, kemudian AFG IPK, kemudian as rata IPK, selanjutnya from mahasiswa, kemudian group by jurusan, dan having rata IPK lebih dari 3,20 misalnya seperti ini. Nah, didapat rata-rata IPK 3,6333. Jadi dari sini data mahasiswa pertama-tama dikelompokkan berdasarkan jurusannya. Kemudian dengan menggunakan query group by ini, dia dikelompokkan berdasarkan jurusannya. Kemudian fungsi AFG di sini menghitung rata-rata IPK dari masing-masing jurusan ini berapa. Nah, selanjutnya klausa having di sini digunakan untuk memfilter hasil yang sudah dikelompokkan, yaitu hanya jurusan yang rata-rata IPK-nya lebih dari 3,20, yaitu seperti ini, yang IPK-nya 3,50, 3,80, dan 3,60 saja yang diambil. Kemudian, nah seperti ini. Kemudian bedanya dengan where, jika where itu dia memfilter sebelum grouping, tapi ketika dia having itu dia memfilter setelah dikelompokkan, setelah grouping. Kemudian saya ingin mencoba query yang menggunakan inner join. Misalnya seperti ini. Select mahasiswa dot nama as mahasiswa, kemudian mahasiswa jurusan dosen Nah, di sini diperoleh hasil tabel yang seperti ini. Jadi perintah inner join itu digunakan untuk mengambil data yang memiliki kecocokan di kedua tabel.
Nah, ketika dia cocok, dia akan dijadikan satu seperti ini. Nih. Jadi kiranya dia jurusannya TI, maka dosennya juga dari TI seperti itu. Nah, selanjutnya saya coba menggunakan inner join untuk mahasiswa dan matkul seperti ini. Query-nya select mahasiswa dot nama, kemudian matkul, nama matkul, kemudian matkul dan SKS from mahasiswa, inner join matkul. Maaf teman-teman. Select mahasiswa, nama matkul, nama matkul, kemudian matkul SKS from mahasiswa, inner join matkul, kemudian on matkul SKS sama dengan mahasiswa angkatan persen. Nah, didapat tabel seperti ini. Jadi perintah inner join di sini menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel nama matkul seperti ini berdasarkan kondisi yang bersifat logis dan bukan foreign key. Jadi kondisi joinnya adalah nilai SKS dari tabel matkul. Nih, seperti ini nilai SKS dari tabel matkul. Kemudian harus sama dengan hasil operasi angkatan persen 4 dari tabel mahasiswa. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, maka baris mahasiswa dan matkul akan digabung seperti ini. Selanjutnya, saya coba menggunakan query group by setelah join. Seperti ini. Select mahasiswa, kemudian angkatan, FG, matkul, SKS, data SKS. Nah, di sini ada tabel mahasiswa dan matkul yang terlebih dahulu digabungkan menggunakan inner join. Kemudian kondisi joinnya bersifat umum, yaitu matkul dan SKS. Nih, matkul dan SKS. Kemudian, matkul dan SKS is not null. Jadi, sehingga seluruh data matkul yang memiliki nilai SKS ini akan digabungkan dengan setiap mahasiswa. Nah, setelah itu, baru datanya kemudian dikelompokkan berdasarkan angkatan mahasiswa seperti ini, menggunakan query group by mahasiswa dan angkatan seperti ini. Jadi, di dalam setiap kelompok angkatan ini, fungsi agregat nih, AFG, dia menghitung nilai rata-rata SKS dari data matkul yang ikut tergabung. Seperti ini. Jadi, dia akan menghasilkan tabel seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, saya menggunakan query left join. Misalnya, dengan cara mengaktifkan perintah query seperti ini, select mahasiswa, dot nama, kemudian mahasiswa jurusan, kemudian dosen nama, as dosen from mahasiswa, left join, dosen, kemudian on mahasiswa, jurusan, sama dengan
dosen. Nah, di sini diperoleh tabel seperti ini. Jadi left join itu digunakan untuk menampilkan seluruh baris dari tabel di sebelah kiri, yaitu tabel mahasiswa. Walaupun tidak ada data yang cocok pada tabel dosen, pada kondisi join ini tuh pencocokan dilakukan melalui kolom jurusan pada mahasiswa dengan kolom nama pada dosen sebagai contoh simulasi relasi. Kemudian jika ada mahasiswa yang tidak memiliki dosen dengan nama yang sesuai, maka kolom dosen akan bernilai 0. Nah, tapi karena di sini tadi tabel mahasiswa ini TI, SI semua, kemudian di tabel dosen juga TI dan SI, maka semuanya di sini terisi ya teman-teman. Semuanya di sini terisi karena jurusan dan dosen tidak ada yang 0. Semua ada data yang sama dan memiliki kecocokan. Nah, sehingga ditampilkan tabel seperti ini. Kemudian bagaimana jika menggunakan query right join? Contohnya seperti ini, select mahasiswa, nama, pas mahasiswa, dosen, nama, pas dosen. Kemudian from mahasiswa, right join, join dosen, on mahasiswa, jurusan, kemudian sama dengan dosen nama. Nah, seperti ini. Jadi right join ini tuh menampilkan seluruh baris data tabel di sebelah kanan, yaitu tabel dosen. Walaupun tidak ditemukan pasangan data yang tidak cocok begitu ya. Pada kondisi join ini, pencocokan dilakukan antara kolom jurusan pada mahasiswa dengan kolom nama pada dosen sebagai contoh relasi yang sederhana. Sama seperti tadi, jika tidak ada mahasiswa dengan jurusan yang sama seperti nama dosen, maka kolom mahasiswa akan bernilai 0 atau tidak ditampilkan. Tapi karena di sini semuanya cocok ya, jadi semuanya ditampilkan, teman-teman, nggak ada yang 0. Selanjutnya, saya akan coba menggunakan join dan perhitungan subtotal. Contohnya untuk menggabungkan mahasiswa dengan matkul, kemudian menghitung subtotal SKS secara teoretis. Query-nya seperti ini, select mahasiswa, titik nama, kemudian matkul, nama matkul, matkul SKS, kemudian matkul inner join matkul, kemudian on matkul SKS lebih dari 0. Select mahasiswa, nama, matkul, matkul SKS. Kemudian coba di sini matkul, kemudian SKS bintang 1, subtotal, SKS. Kemudian from mahasiswa, kemudian inner join matkul, on matkul SKS lebih dari 0. Nah, seperti ini.
Jadi query ini tuh menunjukkan tabel mahasiswa dan matkul digabungkan menjadi satu menggunakan inner join. Jadi kondisi yang digunakan adalah matkul SKS, ini matkul SKS yang lebih dari 0, kemudian yang berarti seluruh matkul yang memiliki nilai SKS valid atau lebih dari 0 ya teman-teman, akan ikut bergabung dengan setiap mahasiswa. Jadi setelah tabel digabung, ditambahkan operasi aritmatika sederhana yaitu matkul ide SKS. Nah, matkul.sks bintang 1 ini, matkul.sks kali 1, kemudian S subtotal SKS. Jadi tujuan dari bagian ini tuh adalah untuk menunjukkan bagaimana kita bisa membuat kolom baru hasil perhitungan langsung di dalam query seperti ini. Di sini dikalikan 1 sebagai contoh simulasi perhitungan subtotal SKS untuk melihat data sebelum proses join dijalankan. Untuk melihat itu, kita bisa cek dengan cara select from mahasiswa. Seperti ini. Dan select from matkul. Nah, di sini kita bisa melihat data sebelum proses join dijalankan. Nah, seperti ini ya, data sebelum proses join dijalankan, kemudian setelah proses join dijalankan, dia menjadi satu tabel seperti ini. Terakhir, saya coba menggunakan query group by dan sum setelah join, yang tujuannya untuk menghitung total SKS yang mungkin diambil oleh setiap angkatan mahasiswa. Seperti itu ya teman-teman.